Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi taufik, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bermajlis ilmu di masjid kita ini. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih menjadi umat yang selalu mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan sunnah ya, yang itu bermanfaat bagi manusia secara kesehatan maupun secara kebaikan dunia dan akhirat, seperti itu ya, bahasa sederhananya. Dunianya baik, akhiratnya baik ya, itu yang kita ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Gimana sunnah-sunnah yang kemudian diamalkan itu adalah bagian daripada kehidupan yang kita kerjakan dalam keadaan memperbaiki diri. Dunia diperbaiki Allah dan akhirat pun ikut diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 aspek Bapak Ibu sekalian. Ini jadi ilmu ya, tambahan buat yang hadir hari ini. Ada 5 aspek Ibu ya Bapak yang menjadi dorongan kenapa seseorang mengamalkan sunnah Nabi. Dan ada sunnah-sunnah Nabi yang sifatnya ya, kepada manusia itu didapat dalam bentuk pahala, itu pasti kalau di situ ya. Dan ada sifat-sifat atau sunnah-sunnah Nabi yang sifatnya dalam bentuk ya, hal-hal duniawi ya. Dan hal-hal duniawi ini bentuknya banyak. Kita bisa cek satu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hal-hal yang sifatnya duniawi itu berupa kebaikan dunia dalam bentuk rezeki. Rezeki ini dibagi para ulama 3 Pak ya. Ini kalau mau belajar ini nah, kalau mau belajar memang agak berat materinya. Rezeki itu dibagi oleh para ulama 3. Rezeki dalam bentuk apa yang kamu terima dari kehidupan yang berkaitan dengan tubuhmu, itu rezeki. Mata sehat, pokoknya melengket di tubuh itu rezeki Pak. Karena walaupun mobil sebagus-bagusnya, ya mohon maaf nih Pak, tidak ada orang yang lebih pilih mobil Alphard daripada melihat. Tidak ada Pak. Kalau Anda disuruh ditawarkan antara mana kita pilih Pak, saya kasih 2 mobil Alphard atau saya kasih Butaki, pasti orang bilang lebih baik melihat dan saya tidak punya Alphard. Betul atau tidak Pak? Nah, itu rezeki yang paling mahal Pak. Jadi perlu difahami bahwa kalau orang kerjakan sunnah ya, 5 aspek ini, sunnah Nabi ini Pak, sunnah Nabi, terjaga ini 5 nikmat ini. Nah, paling pertama itu aspek yang paling pertama terjaga rezeki, dan rezeki itu 3. Apa rezeki itu 3 Pak? Satu apa? Yang melengket di tubuh, itu rezeki paling mahal. Ya. Dulu Pak ada seorang kaya raya di Jakarta, dia ke Jerman, mau cangkok ginjal. Ya. Dia cangkok ginjalnya orang, ya orang Barat kan begitu Pak. Mau kalau sudah ya, jual cangkok biasa, ginjal, jual hati, jual jantung biasa. Ya. Dia mau beli 20 miliar, 20 M satu ginjal. Bayangkan. Banyak kejadian di Tiongkok, ya, di Jepang, banyak ibu. Ya. Beli organ itu ya, dan tidak usah jauh-jauh lah. Ya, saya orang Baruga Pak, ya, makanya mohon maaf tadi sopir saya datang agak telat tadi, subhanallah. Ya. Itu diborong Pak. Ada 2 anak, mungkin viral, sampai nggak beritanya di sini, yang bunuh anak 11 tahun karena dia mau ambil organnya. Kita dengar di kemarin ada anak Makassar 2 orang, sampai di beritanya, satu 17 tahun, satu lagi 14 tahun, orang borong. Saya lewati seluruh rumahnya. Ya. Kalau saya pulang dari Hertasning, saya sekolah saya di Hertasning sekolah. Kalau saya balik dari Hertasning, pasti saya lewat borong itu. Anak ini Pak buka situs namanya Yandex. Itu padahal situs Yandex itu salah satu situs yang terlarang jual beli organ tubuh.
Dia teriming-iming, dia bilang satu organ itu $11.000 Amerika. Kalau $1.000 itu 15 juta. Jadi kalau 11.000 ya sekitar 150 lah. Dia bunuh lah, dia ambil lah anak, dia bikin kerjasama antara mereka berdua ini. Nih, ya. Masih Kapolres yang lama itu, ya, Pak Yudi yang tangani. Ya. Yang 17 tahun ngajak yang 14 tahun, diangkatlah naik motor yang 11 tahun, dibawalah ke suatu tempat yang kosong, dibunuh. Pas sudah dibunuh bingung, bagaimana cara ambil organnya? Anak-anak. Tidak boleh juga dibilang anak-anak kalau 17 tahun nih Pak. Ya, berarti muda nih, berpikir nih. Makanya dia kena pasal. Ya, kalau anak-anak ya 10 tahun. Yang dibunuh yang 11 tahun. 17 dengan 14. Ya, 14 masih SMP. 17 SMA. Ya. Dia mau bingung Pak. Dia bilang, dia bayangannya itu gampang cari ambil organ. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan. Karena ternyata yang diambil, yang dibunuh itu tidak ya, semudah yang dia bayangkan ketika dia mau ambil organ tubuhnya orang. Akhirnya ya selesai Pak. Didatangi massa, diborong Pak, dihancurkan rumahnya. Ini sudah salah juga, anak yang lakukan, orang tua yang kena. Ya tapi begitulah resikonya. Ya. Nah itulah organ Bapak Ibu sekalian. Rezeki yang paling mahal itu organ tubuh. Kapan dirasa mahal? Biasanya sakit orang baru dirasa mahalnya Pak. Ya. Kalau masih sehat, masih muda dan dia jaga kesehatannya, ya. Makan sembarang, minum sembarang, pola tidur sembarang, ya. Karena begitu orang-orang rata-rata menganggap rezeki itu yang kau pakai handphone, padahal tidak ada gunanya handphone tanpa mata, nggak ada gunanya handphone tanpa oksigen, nggak ada gunanya handphone tanpa bernapas yang sehat. Ya. Saya ke Singapura Pak 4 hari. 1 Ramadan sampai 4 Ramadan ya. Temani Ustadz Dasat ya. Kita bisa lihat Instagram saya. Mungkin yang main Instagram lihat ya. Saya kemarin baru-baru jenguk di sini rumahnya, Geraha Lestari, depannya Citraland ya. Ini tidak apa-apa saya ceramahkan karena beliau izinkan. Justru beliau ingin nasihati kita semua. Beliau merokok enggak ya. Masya Allah, tidak pernah merokok ya. Sedikit bahkan tidak suka rokok ya. Tapi begitulah Pak ya. Dalam ilmu kesehatan itu ada faktor dalam diri, ada faktor eksternal. Ya, beliau sering ceramah. Ya. Dalam beberapa ceramah, ya, beliau mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang kita tidak tahu. Mungkin ada saja yang merokok, pejabat-pejabat. Ya, kita tidak tahu, pengusaha-pengusaha. Ditambah beliau ada sinus. Ya. Dan kebutuhan dakwah naik pesawat Pak ya, sehari dia pernah cerita di Singapura, saya pernah 5 provinsi. La ilaha illallah, sehari 5 provinsi. Kalau kita sehari, saya paling banyak sehari 2-3 provinsi pernah ya. Ceramah di Makassar pagi, Sulsel, di Jakarta siang ya, di DKI Jakarta, kemudian malamnya saya ke Riau ya. Jadi Sulsel, DKI, Pekanbaru Riau ya. Sumatera, 3 provinsi. Kalau beliau 5 ya. Jangan dikira 5 karena naik pesawat komersil, enggak, naik jet pribadinya Haji Isam. Jadi wajar kalau 5 ya, kalau 3 ya naik komersil kayak saya ya, turun, transit, ceramah, bandara lagi, naik lagi, turun lagi ya. Ini beliau 5 Pak ya. Itu ada di paru-paru beliau ada jamur ya. Berawal dari sinus, alergi dingin. Beliau itu alergi dingin tapi harus naik pesawat. Pesawat tidak boleh, tidak ada AC. Nah, itulah komplikatif lah semua. Nah, kemarin saya jenguk beliau ya, masih diinfus di rumahnya di Geraha Lestari. Mahal Pak ya, beliau cerita sama saya, ada Ustaz, kita punya mobil, ada kita punya rumah, ada, tapi kalau sudah sakit begini Ustaz, kayak tidak ada yang dirasa ya. Baru-baru beliau ada yang belikan Mercy Pak, harga Mercy itu 2,4 miliar. Ada Mercy barunya Ustaz Dasat ya, jadi harus kita dulu cek dia orang bilang, weh dia mubazirnya itu dia belikan Mercy, ada Mi Alphardnya. Oh tunggu dulu, dibelikan tawa orang ya. Dibelikan sama pengusaha ya. Ada beberapa pengusaha di Jakarta belikan beliau itu Mercy
Ya, GL 450, mahal itu Pak, 2,4 miliar, dapat pakai 2 Alphard. Ya, 5 Innova Pak, kalau dibelikan Innova itu 6, bisa 6. Kalau Avanza di kita beli bisa sampai 10 Avanza dia dapat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kesehatan mahalnya Pak. Dan di Singapura, saya di rumah sakit Mount Elizabeth Pak, Anda bisa bayangkan ini rezeki mahal ini Pak. Yang melengket di tubuh itu jaga Bapak Ibu sekalian. Banyak orang perhatikan handphonenya, banyak orang perhatikan mobilnya, rumahnya, dia tidak perhatikan dirinya. Padahal ini rezeki yang paling mahal. Makanya menjaga nikmat pertama ini, aspek pertama yang dijaga ini rezeki, dan paling pertama dengan cara sunnah. Semuanya ini dijaga dengan sunnah Pak, 5 hal ini. Ini kalau mau kita belajar. Dan yang pertama ini rezeki terbagi 3 Pak. Rezeki yang melengket di tubuhmu 1. Rezeki yang membutuhkan kebaikan untuk tubuhmu 2. Saya kasih contoh ya, handphone ini tidak ada kebaikan untuk tubuh Pak. Nanti dia rezeki yang ketiga ini. Yang dibutuhkan untuk tubuh itu makanan. Maka makan yang baik bisa dibeli dari uang hasil yang baik, itu rezeki ya. Ada penghasilan tak dari jual beli, dengan penghasilan tak dari hasil, mohon maaf, tanda tangan tender kontrak, mohon maaf, sogok, ada suap di situ. Jauh lebih baik Anda jual beli dan Anda cuma bisa beli nasi goreng yang harganya 15.000 dibanding Anda makan mewah tapi mohon maaf hasil tanda tangan tender kontrak yang suap, nama bahasa Arabnya riswah ya. Ini rezeki kedua berkaitan dengan kebutuhan tubuh. Beli spring bed yang bagus, boleh nggak? Boleh aja, tapi nggak usah ngoyo, nggak usah paksain untuk harga yang seharusnya 15 juta. Ada King Coil itu merek King Coil ada harganya 80 juta, nggak percaya nggak Pak? Banyak. Ada yang sampai 100 juta untuk sebuah tempat tidur saja, karena kebutuhan tubuh, nyaman tidurnya. Boleh aja nyaman tidur, tapi ingat, Nabi pun pernah tidur di atas ya rotan-rotan yang ya membuat badan beliau itu merah-merah, tapi dengan kenikmatan ibadah karena halal ya. Rezeki yang kedua Pak, rezeki yang dibutuhkan tubuh. Nah ini prioritas rezeki yang ada, rezeki anggota tubuh, jaga baik-baik, pakai sholat. Ini lutut Pak, mumpung masih bisa ditekuk. Tanyakan pada yang sudah 80 tahun bagaimana rasanya itu lutut kalau mau sujud lama, mau berdiri lama. Mungkin ada yang sebagian sholat duduk ya. Itu kalau masih muda masih enak Pak, tapi kalau sudah 80 tahun 90 tahun ya. Bahkan ada pernah jamaah waktu saya haji, saya petugas haji, usianya Pak dari Jawa Timur 103 tahun. Ada jamaah haji 103 tahun. Terus saya doronglah dia, ibu-ibu tuh di atas kursi roda. Nah, terus saya dorong sama ini. Dia cerita anaknya, wah ini ibu Ustadz waktu masih muda rajin sholat begini. Saya bilang kenapa bisa panjang umurnya ibu? 103 tahun. Padahal hadis Nabi usia umatku 60 sampai 70. Sedikit yang lebih. Ya, umur ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya. Sedikit yang lebih dari itu. Maka kemudian saya tanya, anaknya cerita, orang Jawa. Ini kok bisa ya Pak, Mas? Ibunya kok bisa 103 tahun ini? Kira-kira amalannya apa? Ya. Saya kan pernah di Gontor Pak, di Jawa Timur. 6 tahun saya di Gontor. Jadi dari SMP SMA, jadi ngerti lah orang ngomong Jawa itu. Ya, kira-kira apa Mas? Iki Mas, iki Ustaz. Ibu iki tahajud nih rutin. Jadi setiap malam Pak dia bangun tahajud. Aku bilang dalam hatiku, pantas panjang umur. Yang kedua, nggak pernah ada masalah dengan orang lain Ustaz. Yang ketiga, ibu nggak pernah punya handphone sampai sekarang. Wah, saya bilang dalam hatiku, nggak tahu internet, nggak tahu medsos, nggak ada gibah dia tahu. Kerja ibadah jadi dia tahu di rumah. Saya bilang pantas panjang umurnya orang. Masya Allah. Orang sekarang Pak handphone habis usianya gara-gara HP. Serius ini Pak. Ya, ini sebenarnya HP nih nikmat yang kadang-kadang melalaikan sekali. Bebas itu orang Pak ngaji, sholat ngaji, tidak ada tahu Facebook, TikTok. Dan ada tahu bilang update status yang kasih hilang amalan. Tadi malam dia tahajud, subuh dia upload, alhamdulillah. Ya, tadi malam 11 rakaat, hilang amal. Banyak begitu Pak anak muda sekarang. Tadi malamnya tahajud,
di posting Pak. Ya, itu ngeri itu Pak. Amalan-amalan yang ya tidak disadari menghilangkan pahala itu banyak. Gini zaman-zaman medsos Pak. Enak waktu tahun 70-an tidak ada Facebook, 80-an tidak ada Facebook. Ya, Facebook itu masuk tahun 2000 ke atas. Ya. Bagaimana nikmatnya dulu itu orang hidup tidak ada Facebook, tidak ada apa. Oh ya paling dulu Friendster. Ya, saya masih dapat tuh Friendster. Tahun 99 berapa itu Friendster. Ya. 96 di 98 di ada Friendster. BBM BlackBerry, saya pernah juga pakai BlackBerry 2000-an lah. Ada istilah pin apa? Minta dulu pinmu. Nah, kuda apa itu zaman. Sekarang Twitter, Facebook, WhatsApp, ya ada semua, Telegram, sibuk nih orang Pak. Dan disitulah dia lupa ibadah. Nah, makanya ini namanya hak yang berkaitan, rezeki yang berkaitan dengan penunjang kehidupan. Ini penunjang Pak, inilah rezeki ketiga Bapak Ibu sekalian. Rezeki pertama tubuh, kesehatannya, oksigennya, ginjalnya sehat. Rezeki kedua yang dibutuhkan tubuh, makanan, minuman, tidur. Rezeki ketiga penunjang, HP, mobil, motor, penunjang Pak. Karena tidak ada itu kita bisa hidup. Tidak ada itu kita bisa sholat Pak. Orang tidak punya HP bisa jaga sholatnya 5 waktu. Ada orang punya handphone mahal, dia tidak bisa sholat di masjid. Ada punya mobil mahal Pak, 5 mobilnya, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lewat, nggak pernah sholat. Nah itulah 3 rezeki. Rezeki yang melengket di tubuh, itu paling pertama. Semua Pak, kesehatan itu melengket di tubuh. Hati ini hidayah untuk sholat, itu rezeki terberat, terindah Pak. Karena dia melengket di hati kita. Apa yang menggerakkan kita sholat? Apakah bos kita telepon, pergi sholat? Belum tentu Pak. Ada orang kalau dijaga sama bosnya di kantor, pergi sholat dia. Pas pulang ke rumah dia tidak sholat. Kenapa? Karena dia hanya takut sama bosnya. Ya. Ini berarti dia kekurangan rezeki yang melengket di tubuh. Apa yang melengket di tubuh? Hilang hidayah di dalam hatinya. Kesehatan itu melengket di tubuh Pak. Ya. Semua yang melengket di tubuh ini berpikir sehat Pak, bisa membedakan bahwa berzina itu haram. Selain haram, dia tidak menyehatkan. Ya. Tidak ada orang berzina sehat Pak. HIV, AIDS, itu semua dari situ. Ya. Dari mana kemudian sehat? Ya nikahlah. Ya. Dari jalur nikah yang halal ini kamu dapat kesehatan, dapat keturunan, tidak perlu takut, tidak was-was, karena halal. Ya. Padahal mohon maaf, durasi mungkin sama, mungkin yang dilakukan sama, cuma berbeda apa Pak? Yang satu halal, yang satu haram. Sama makan sesuatu yang dibutuhkan tubuh, dia jadi rezeki yang kedua. Sama-sama mohon maaf sama-sama makan di restoran. Ya. Bedanya ada orang pakai uang halal, ada pakai uang haram. Yang pakai uang halal dia makan, yang pakai uang haram dia makan. Bedanya di mana? Keberkahannya. Itulah yang nanti menjadi penunjang di rezeki yang pertama. Maka penunjang yang kedua adalah rezeki bagian daripada semua yang dibutuhkan tubuh, makanan, minuman, tempat tidur. Ya, karena dibutuhkan tubuh dia. Nah ada nanti penunjang Pak, mobil, motor, handphone, ya, itu penunjang semua. Ya. Yang ada ndak ada, kecil atau besar sama di sisi Allah sama. Ya. Yang membedakan adalah mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak.